Salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam topik anak-anak Raja Daud. Namun sebelumnya ayo dukung channel Renungan Firman Tuhan ini dengan komen, like, subscribe, bahkan share agar Bapak Ibu senantiasa mendapatkan video update terbaru dari kami. Berikut ini adalah pemaparan Alkitab tentang anak-anak Raja Daud. Daud merupakan raja kedua yang paling populer dalam kerajaan di Israel. Masa hidupnya diperkirakan antara tahun 140 sebelum Masehi sampai dengan 970 sebelum Masehi. Nama Daud artinya yang dikasihi. Daud dilahirkan di Bethlehem Efrata di wilayah Yehuda. Ayahnya bernama Isai. Ia adalah putra bungsu dari 8 anak laki-laki Isai. Daud juga mempunyai 2 saudara perempuan. Masa remajanya dilewati sebagai seorang gembala kambing domba. Alkitab mencatat bahwa Daud memiliki fisik kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Daud menjadi raja kerajaan Israel selama 40 tahun. Hal ini dapat kita lihat di 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-11. Ia kemudian mati di usianya yang ke-70 tahun. Nama Daud ditulis sebanyak 974 ayat dalam Alkitab. Daud pandai memainkan alat musik untuk memuji Tuhan. Ia menuliskan banyak mazmur yang dikumpulkan ke dalam kitab Mazmur. Kitab-kitab Injil menulis bahwa Yesus merupakan keturunan Daud. Anak-anak Daud atau garis Daud juga disebut keluarga Daud atau keturunan Daud yang dikenal dalam bahasa Ibrani yaitu sebagai Malkut Bet David atau David, merupakan garis silsilah Raja Daud yang disebutkan dalam Alkitab. Semasa hidupnya Daud memiliki banyak keturunan. Berikut ini daftar anak-anak Daud. Hal ini dapat kita lihat dalam 1 Tawarik 3 ayat 1 sampai dengan 9, 2 Samuel 3 ayat 2 sampai dengan 5, 2 Samuel 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, 1 Tawarik 14 ayat 4 sampai dengan 7. Mencatat daftar anak-anak Daud sebagai berikut. Adalah Abnon, anak sulung, Gilead atau Daniel, Absalom, Adonia, Sefaka, Yitream. Keenam putra Daud ini lahir pada saat Daud memerintah di Hebron selama 7,5 tahun lamanya. Anak-anak Daud berikutnya adalah Syamua atau Simea, Sobat, Nathan, Salomo, Yibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Anak-anak Daud ini lahir saat Daud jadi raja di Yerusalem. Kesemua anak Daud ini belum terhitung anak-anak dari gundik-gundiknya, serta Tamar putri Daud, saudara Absalom. Hal ini dapat kita lihat di 1 Tawarik 3 ayat yang ke-9. Anak-anak Daud yang memiliki kisah khusus. Dari istrinya bernama Batseba, Daud mendapatkan seorang anak yang dinamainya Salomo, yang kelak menggantikan sebagai raja Israel yang ketiga. Selain itu, Daud mempunyai sejumlah anak lainnya, antara lain Absalom, salah satu anak Daud yang berkarisma, tampan, dan yang paling disayang oleh Daud. Hal ini dapat kita lihat di 2 Samuel 14 ayat yang ke-25. Suatu kali Abnon, anak sulung Daud, memperkosa Tamar, adik perempuan Absalom. Atas kejadian tersebut Absalom sangat marah. 2 tahun kemudian ia membalaskan dendamnya dengan menyuruh anak buahnya membunuh Abnon. Kematian Abnon membuat marah Raja Daud. Namun kemudian ia mengampuni Absalom. Hal ini dapat kita lihat di 2 Samuel 13 ayat 23 sampai dengan 29 dan 2 Samuel 14 ayat 1 sampai dengan 3. Berjalannya waktu, Absalom mengadakan pemberontakan terhadap Daud ayahnya. Dalam pemberontakan ini Absalom mati dibunuh oleh Yoab, panglima Daud. Hal ini dapat kita lihat di 2 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan 18. Di masa tua Daud, Adonia, putranya yang lain kemudian memproklamirkan dirinya sendiri menjadi raja. Ketika Daud mengetahui hal tersebut, maka ia segera memerintahkan untuk mengurapi Salomo sebagai raja.
Setelah Daud wafat, Adonia akhirnya dibunuh mati. Hal ini dapat kita lihat di 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dosa penyebab nasib suram anak-anak Daud. Alkitab tidak melihat Daud sebagai tokoh yang serba sempurna, karena ternyata ia pun pernah jatuh ke dalam dosa. Hal ini dapat kita lihat tentang kisahnya, yaitu suatu hari Daud sedang berjalan di atas istananya. Ia melihat Batseba yang cantik jelita, ia menginginkannya. Daud kemudian menghampiri dan bersetubuh dengan Batseba. Sayang sekali, ternyata Batseba adalah istri Uria orang Het, seorang perwira Daud sendiri. Dengan berbagai tipu muslihat, Daud akhirnya berhasil menyingkirkan Uria dan ia pun menjadikan Batseba sebagai istrinya. Namun Allah mengetahui kebusukan Daud, dan melalui Nabi Nathan ia menegur Daud hingga ia menyesali dosa-dosanya. Malangnya beberapa anak Daud rupanya dikaitkan dengan dosa Raja Daud yang berzina dengan Batseba dan merancang skenario jahat sehingga membunuh Uria. Hal ini dapat kita lihat di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 15. Di sana mencatat atau memaparkan bagaimana Allah menegur Daud akan dosa-dosanya melalui Nabi Nathan. Dalam teguran itu, Nathan memakai kisah domba orang miskin dan domba orang kaya yang jahat. Orang kaya itu mempunyai banyak kambing domba dan lembu sapi, namun ia mengambil anak domba betina milik si miskin untuk dijadikan santapan bagi tamunya. Orang miskin itu begitu kehilangan anak dombanya, sebab ia sangat mengasihi anak domba betinanya, bahkan dirawat sama seperti merawat anaknya sendiri. Mendengar hal ini, Raja Daud marah besar dan berkata bahwa orang kaya itu harus dibunuh dan harus membayar 4 kali lipat karena kerugian yang telah ditimbulkannya. Nathan kemudian mengatakan bahwa orang itu adalah Daud sendiri. Tuhan lalu mendengarkan permohonan Daud dan membunuh 4 orang anak Daud, sama seperti yang dikatakan Daud bahwa orang kaya itu harus membayar 4 kali lipat. Keempat anak Daud yang mati yaitu anak hasil persinahannya dengan Batseba. Hal ini dapat kita lihat di 2 Samuel 12 ayat 18. Abnon yang dibunuh Absalom, 2 Samuel 13 ayat 28 sampai 29. Absalom dibunuh oleh Yoab, 2 Samuel 18 ayat 4. Yang terakhir Adonia yang dibunuh oleh Benaya, 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 24 sampai 25. Itulah nasib tragis beberapa anak-anak Daud yang dikaitkan dengan konsekuensi atas dosa Daud sendiri. Meskipun demikian juga didapati bahwa beberapa anak Daud hingga keturunannya menjadi tokoh sentral dalam sejarah Alkitab seperti Nathan dan Salomo. Dari keturunan Nathan lahirlah Maria, anak Eli yang melahirkan Yesus Kristus. Kemudian dari keturunan Salomo lahirlah Raja-Raja Yehuda dan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Demikianlah uraian dari saya tentang anak-anak dari Raja Daud. Jika Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin untuk didoakan bisa kirim pokok doanya dalam kolom komentar dari channel YouTube ini. Demikianlah uraian singkat dari saya. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi dalam topik berikutnya. Shalom.